Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya untuk teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan Sinau Nongama bareng JTV. Nah, mulai saat ini untuk Sinau akan hadir juga di hari Rabu. Mungkin buat teman-teman masih belum terbiasa dan agak terkejut, hari Rabu kok tiba-tiba ada Sinau? Ada, pokoknya dari jam setengah 11 sampai dengan jam setengah 12 siang. Nah, hari ini kita akan mengikuti materi pelajaran untuk siswa-siswi yang duduk di bangku kelas 10. Dan hari ini kita akan belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Untuk temanya nanti biar pengajarnya sendiri atau pematerinya sendiri akan menyampaikan kepada teman-teman. Kita langsung saja kenalan, beliau adalah pengajar dari SMA Mutiara Bunda Sidoarjo, namanya adalah Bapak Ahmad Fanani Roshidin. Langsung kita sapa, selamat pagi. Pagi. Biasanya kalau di sekolah disapanya dengan Pak siapa? Biasanya Pak Fanani. Pak Fanani, baik Pak Fanani, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris nih untuk siswa-siswi yang duduk di bangku kelas 10, betul ya? Betul. Untuk materi pelajaran kita hari ini apa? Hari ini kita akan fokus pada materi jenis-jenis teks, yaitu salah satunya recount text. Recount text. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, silakan untuk menyapa terlebih dahulu untuk para pelajar di Indonesia. Satu Indonesia loh ini yang menyaksikan, silakan. Good morning everyone. Good morning. Jadi semoga bisa menikmati pembelajaran hari ini dengan senang dan giat. Dengan senang dan giat. Kalau giat itu sudah pasti harus ya kan. Tapi kalau senang, nah itu dia, kita harus belajar untuk mulai mencari sisi menyenangkan dari setiap pelajaran yang kita pelajari. Seperti hari ini, kita akan langsung saja mulai untuk pelajaran kita hari ini, recount text. Ini sebetulnya materi yang mempelajari tentang apa? Oke, jadi recount text itu adalah salah satu jenis teks yang dalam ilmu sastra, recount text itu berarti suatu teks yang menjelaskan tentang peristiwa yang sudah lalu. Seperti itu. Jadi banyak sekali klasifikasinya untuk peristiwa-peristiwa yang sudah dilewati, seperti banjir, seperti gempa bumi. Terus bisa mungkin personal recount text atau cerita personal yang kita bisa sampaikan di tulisan kita nanti. Dan ini adalah materi yang akan dipelajari bagi siswa-siswi yang duduk di bangku kelas 10. Ya, biasanya di semester berapa ini? Untuk pelajaran ini, materi ini masuk di semester awal, di semester 1. Masuk di semester awal atau semester 1. Berarti dengan kata lain buat siswa-siswi yang duduk di bangku kelas 9, kelas 3 SMP ya, yang mungkin sekarang sedang menyaksikan, bersiap-siap mau menjadi pelajar untuk kelas 1 SMA atau kelas 10, ini juga seharusnya diikuti supaya apa? Supaya nanti bisa mengenal, oh ini loh nanti bahasa Inggris pada saat masuk kelas 1 SMA atau kelas 10, ini akan kita temui. Nah, langsung saja kita akan masuk untuk materi kita hari ini. Kita langsung menuju ke slide ya, Pak Fanani. Nah, teman-teman di rumah bisa perhatikan nanti kalau ada materi-materi yang penting, terus apabila di zoom di layar televisi boleh, apabila mau difoto terlebih dahulu. Kalau dia mau tanya-tanya juga boleh, nanti bisa kirim SMS atau WA ya, nanti akan diperlihatkan nomornya di layar televisi. Yang pasti jangan lupa sebutkan namanya, sekolahnya di mana, sama kota atau kabupaten tempat asalnya. Tuh, sudah ada tuh di 0882 17290523. Baik, sekarang kita langsung mempelajari materi tentang recount text. Kita geser slide berikutnya. Oke, silakan Pak, nanti kalau misalnya mau bergeser ke slide berikutnya atau mundur, tinggal dikasih kode aja. Silakan. Baiklah, jadi saya akan mulai dari definisi secara umum what is recount text. Jadi recount text secara harfiah tells about something that happened in the past. This is in order to entertain the reader about the story. Ya, seperti yang bisa kita lihat di sini, menyatakan suatu cerita atau sesuatu yang terjadi. Di situ terdapat kata happened yang diakhiri dengan ed, artinya dia konteksnya adalah past. Ya, in the past. Ya, terus diperjelas lagi dengan keterangan waktu, adverb of time, yaitu the past. Ya, jadi definisinya adalah sesuatu cerita yang terjadi di masa lalu atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Serta apa tujuan dari recount text ini? Ya, tujuan dari recount text ini adalah this is in order to, yang artinya adalah teks ini bertujuan untuk entertain, menghibur the reader about the story. The reader yaitu pembaca tentang cerita yang diceritakan. Seperti itu. Untuk mengentertain, untuk menghibur, ini menarik ya. Untuk menghibur para pembaca tentang cerita tersebut. Jadi kadang-kadang kita membaca sebuah cerita, kita tidak mendapatkan unsur
yang Entertain. menghibur, yang membuat kita happy membacanya. Nah, justru dengan adanya recount text ini akan membuat kita bisa mendapatkan unsur itu. Ya, benar. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, next. Jadi terdapat 3 contoh dari recount text itu sendiri. Yang pertama adalah biografi atau autobiografi. Ya, seperti yang kita tahu, apa bedanya biografi dan autobiografi? Apa ini bedanya? Ya, Kayaknya jadi mirip-mirip bedanya aja ya. adalah biografi itu dituliskan dari sudut pandang orang ketiga. Jadi Oke. he dan she, atau mungkin menggunakan subjek they, atau mungkin menggunakan subjek the person, atau mungkin the people, atau the name, dan itu bisa. Untuk autobiografi itu dituliskan secara sudut pandang orang pertama, bisa menggunakan kata I, bisa menggunakan kata we, seperti itu. Itu untuk teknis penulisannya. Oke, itu adalah contoh kenapa autobiografi dan biografi ini termasuk dalam recount text, karena esensi dari biografi dan autobiografi itu adalah menuliskan track record atau pengalaman dari penulis itu sendiri. Contohnya Slavoj Žižek, seorang penulis yang sangat terkenal dari Slovakia. Beliau menuliskan tentang track record dan prestasi selama hidupnya beliau, seperti itu, dan dia dituliskan secara sudut pandang autobiografi ataupun biografi itu sendiri. Ya. Terus yang kedua adalah newspaper or the television news. Nah, seperti yang kita tahu, newspaper itu termasuk recount text. Kenapa? Karena newspaper pasti menceritakan atau melaporkan tentang kejadian-kejadian yang sudah terjadi belakangan ini, yang kita sebut sebagai recent event. Ya, recent event atau peristiwa yang baru saja terjadi. Yang ketiga ada letters atau postcard. Nah, untuk menyampaikan letters dan postcards ini sendiri biasanya dituliskan secara pas, ya. Jadi tentang pesan dan kesannya dia menuliskan kepada teman dan seperti itu. Terus yang terakhir adalah diaries. Nah, diaries? Ini diaries. Itu kan catatan buku harian, bukan ya? Buku harian. Diaries. Mungkin dia mungkin hari ini dia menemukan suatu pengalaman baru. Setelah itu dia tuliskan di malamnya atau di siangnya atau di dini harinya, dia menuliskan tentang aktivitas atau pengalaman yang dia dapatkan pada hari itu juga. Ya, jadi sebuah tulisan tuh rasanya jadi hidup gitu ya, dengan adanya biografis atau autobiografis, newspaper or the television news, letters and postcard, atau terutama diaries ya. Jadi rasanya tuh kita baca sebuah cerita, cerita betul. ini hidup, gak cuman cerita dari satu sisi saja yang ya udah cuma begitu saja ceritanya. Oke, ini bisa dicatat ya. Ini adalah example untuk membuat sebuah kisah menjadi lebih menghibur. Baik, silakan dilanjutkan. Oke, next. Kita lihat slide berikutnya. Oke. Berikut ini adalah generic structure atau elemen-elemen saja, elemen-elemen apa saja yang mampu membentuk recount text itu sendiri. Ya, yang pertama adalah orientation. Apa itu orientation atau orientasi? Orientasi itu adalah bagian awal dari suatu cerita. Jadi apa saja yang akan kita tuliskan pada bagian orientation, ya bisa seperti once upon a time. Nah, ini salah satu ciri khas dari recount text itu sendiri. Jadi kita bisa menuliskan kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan siapa saja yang terlibat pada peristiwa itu. Nah, itu semuanya terangkum dalam orientation, bagian orientation. Ini kalau kita kayak baca dongeng ya Pak Fanani, itu kan selalu ada awalnya once upon a time. Seperti itu juga termasuk bagian dari orientation. Oke, silakan dilanjutkan Pak Fanani. Yang kedua adalah sequence of the event atau bagian-bagian event. Setelah kita menceritakan tentang siapa, di mana, dan kapan itu peristiwa itu terjadi, tentu kita pasti akan melanjutkan cerita kita pada event atau inti dari cerita, seperti itu. Nah, recount text ini terbagi menjadi beberapa event. Jadi tidak hanya menceritakan, pastikan kalau kita sehari gitu kan nggak mungkin hanya ada satu kegiatan aja atau satu pengalaman aja, nggak mungkin. Itu pasti lebih dari
satu peristiwa itu. Jadi kita namakan itu sebagai sequence of the event. Nah, jadi di sequence of the event itu kita tuliskan secara sistematis. Bagaimana? Yaitu dengan menggunakan first, second, then, next, finally, and etc. Jadi untuk event pertama misalnya nih, firstly, I was in the firstly I was from this holiday I was from the Italy with my family. Seperti itu sequence pertama, first. And mungkin di Italia itu dia ngapain aja kan kita nggak tahu. Itu pokoknya peristiwa di Italia. Terus yang kedua, secondly, dia travel ke negara lain. Secondly, I was visiting the America, misalnya American country. In there, bla 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 bla. Secondly, ya itu sequence yang kedua. Jadi itu kisah yang menceritakan pengalaman yang pertama dia kemana, betul. Yang kedua kemana. Itu tadi contoh ya. Dari Italia ke Amerika, siapa yang nggak mau? Masih ada satu lagi yang dari orientation. Then next, finally, jika sequence-nya hanya ada 3 event saja, artinya kita tidak boleh menggunakan third, tetapi kita bisa menggunakan finally karena untuk mengakhiri mengakhiri cerita kita di tulisan kita. Baik, jadi nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Iya. Kenapa kok yang the third-nya harus pakai finally? Apakah memang kisah itu cuma bisa first, second, terus yang ketiga masuk ke finally itu tadi? Ataukah justru boleh nih bertambah ceritanya atau ternyata ada alasan tertentu? Nanti kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Untuk yang ada di rumah sekali lagi bisa bertanya sama Pak Fanani. Kerennya Pak Fanani ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar bahasa Inggris dengan lebih jago, terutama sesuai dengan materi kita hari ini yaitu recount text, ini sudah ada nomor WA-nya 088217290523. Tanya apa aja yang berhubungan tentang materi kita hari ini, nggak usah malu. Demi apa yo? Supaya teman-teman bisa lebih maju lagi, lebih jago lagi bahasa Inggrisnya. Dan sesaat lagi kita akan segera kembali lagi, tentunya di mana lagi kalau bukan di Sinau Nongama bareng JTV. Dan kita kembali lagi, di mana lagi kalau bukan di Sinau Nongama bareng JTV. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, belum terlambat kok. Karena apa? Karena kita baru masuk di segmen kedua. Dan hari ini pembahasan kita adalah mengenai recount text. Siapa nih di antara teman-teman yang ternyata memang merupakan fans berat dari pelajaran bahasa Inggris? Itu bagus loh, betul ya Pak ya? Yes. Karena kan bahasa Inggris itu kan bahasa internasional. Iya, betul sekali. Nanti akan bermanfaat juga kan kalau teman-teman ingin bekerja atau bahkan mungkin ada rencana mau keluar negeri. Iya, betul sekali. Untuk bahasa Inggris itu sangat menarik, jadi sangat profitable. Karena apa? Karena profitable katanya loh, profitable. It's not essentially lagi, cuman bahkan lebih dari esensi. Jadi dia itu profitable. Kenapa? Karena sekarang itu kan musimnya lagi di era globalisasi. Ya, sudah diresmikan oleh Bu Risma tahun 2016 yaitu MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, di mana Indonesia di sini itu sudah menjadi pusat perdagangan, tidak hanya menjadi transit saja atau trading aja, tetapi sudah menjadi pusat perdagangan. Artinya Indonesia juga berkontribusi di situ. Nah, bagaimana kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang luar kan? Nah, itu dengan menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Seperti Jadi, itu. dimanapun saat ini teman-teman berada, tidak hanya di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, akan bisa kok sampai kemana-mana selama salah satu yang paling penting yang teman-teman bisa miliki yaitu bahasa internasional. Ya, bahasa internasional. Bahasa Inggris ya, betul. Jadi kalau sudah Inggris. menguasai bahasa Inggris, wah insya Allah kemanapun tujuannya, sampai ke Inggris, sampai ke Amerika, nanti akan bisa pergi ke sana. Nah, kita kembali lagi ya dengan materi kita hari ini tadi, yaitu recount text. Tadi kita lanjutkan slide yang tadi sempat terhenti. Nah, kita tadi sudah bahas. Balik lagi guys, oke. The recount, tadi ini kan first, second, then, next, finally, etc. Kenapa kok tidak ada third? Oke. Ya, mungkin bisa saya jelaskan di papan tulis. Silahkan. Oke. Jadi hari ini kita akan fokus pada penulisan event di recount text, yaitu sequence di bagian sequence of the event.
Oke. Jadi pertama ketika kita memiliki pengalaman pertama, jelas kita boleh menuliskan dengan kata first. Kita bisa mulai tulisan kita dengan kalimat atau kata first. The first. Terus ya the first. Terus apakah hanya first saja? Tidak, tapi banyak sekali variatifnya. Mungkin bisa at the first of the beginning. Oh. Jadi kayak lebih, mungkin kalau ini masih terlihat lebih regular atau beginner ya. Kalau mau meningkatkan skill bahasa Inggrisnya, of course read a lot ya. Jadi baca-baca kayak gitu, nanti akan menemukan ya, untuk awal kalimat boleh menuliskan kayak gini ya, lebih advance ya. Jadi istilahnya lebih kayak terlihat stylish gitulah tulisannya, biar baca itu nggak boring kayak gitu. Yeah. At the first of the beginning, wow, it's so cool and something like that. At the first of the beginning kayak gitu. Terus apakah ada lagi selain ini? Boleh, mungkin first of all. Ini jadi terlihat lebih formal. Ya, jadi first of all. Nah, ini di awal cerita boleh tuliskan first of all. Oke, yang itu ini adalah untuk event pertama. Setelah itu boleh tuliskan second. Dan apabila eventnya itu hanya ada 3, itu jangan dituliskan third. Karena apa? Jika ada yang ketiga, maka ada yang keempat. Begitu. Oh. Ya. Maka jika memang itu adalah akhir dari cerita, maka gunakan finally. Kecuali kalau memang ada yang keempat Ya, baru kalau boleh misal yang third. ceritanya masih berlanjut, maka silakan untuk menuliskan third atau next atau then atau sebagainya. Boleh seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya memang akan ada kisah yang keempat, maka third itu diperbolehkan begitu. Ya. Tapi kalau misalnya third itu dan yang terakhir, ya kita harus menggunakan kata finally. Iya, betul. Bisa seperti itu ya. Oke. Ya, jadi itu adalah untuk sequence of the events. Itu tadi. Dan kita lanjutkan untuk yang reorientation. Oke, untuk reorientation adalah penceritaan kembali. Jadi, untuk menceritakan kembali. Jadi, ketika kita sudah menuliskan banyak sekali cerita-cerita di dalam recount text kita membutuhkan suatu kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, itu adalah masuk di bagian reorientation. Ya, seperti itu. Jadi reorientation itu bagian terakhir dari recount text, yaitu the writers can give personal opinion about the topic or the event. Ya, pastikan kita merasa ketika kita menceritakan sesuatu itu kita merasakan sesuatu dalam cerita kita itu. Jadi sebetulnya kalau kita menulis itu seperti kita berdialog dengan diri kita sendiri. Kayak gitu. Jadi ketika kita sudah menuliskan pengalaman kita tadi, apa pendapat kita tentang cerita tersebut. Nah, mungkin di bagian reorientation itu kita bisa memasukkan yang namanya personal feeling. Contohnya seperti apa? Misalnya cerita kita itu cenderung senang karena kita sudah travel di negara A, negara B, negara C dan sebagainya. Kita bisa menuliskan I'm so excited to go overseas with my family again. Ini yang dimaksud sebagai personal feeling atau personal opinion terhadap ceritanya sendiri. Jadi dia mendialogkan tentang pengalamannya sendiri. Jadi dia ingin sekali untuk pergi lagi overseas ke luar negeri. Kalau orang lain menganggap itu biasa-biasa saja, ya terserah. Tapi Ya. ini personal feelingnya sang penulis. Personal begitu. feelingnya seperti itu. Oke, Kita ganti slide berikutnya. Atau masih mau dibahas dulu? sudah next. Oke, slide berikutnya. Oke, jadi kita akan lebih fokus pada language feature atau language features itu adalah perangkat bahasa. Jadi apa saja yang bisa kita gunakan untuk recount text itu sendiri. Yang pertama, recount text itu pasti tensesnya adalah simple past. Jadi grammar ini ngomongin soal grammar. Jadi kalau ngomongin soal grammar, aduh pusing kayak gitu-gitu. Jadi pakai rumus, pakai structure dan sebagainya itu. Jadi dia menggunakan simple past tense dan juga past continuous tense.
Seperti itu. Ini adalah yang harus dipegang ya rumusnya teman-teman. Boleh difoto. Jadi kalau dalam language feature itu yang pasti yang akan digunakan adalah simple past tense sama past continuous tense. Nggak boleh yang lain. Iya. Ya, nggak oke. boleh. Ini diinget-inget ya, ini penting. Takutnya kan kadang-kadang memang grammar itu selisih dikit aja, perbedaan ed di belakang gitu Iya. ya sama ing itu udah berubah Iya, kan ya betul. maknanya. Baik. Terus yang di bawah ini maksudnya apa? Pak Ya, Fanani? ini sequence of the event yang tadi ya. Ya, jadi sekarang kita akan fokuskan pada simple past tense dan juga past continuous tense dalam recount text itu sendiri. Boleh ya pakai ini? Silakan, ayo. Oke. Sekarang akhirnya kita masuk ke grammar ya. Jadi grammar. Oke, kita akan fokus pada. Tapi bener loh Pak Fanani, kadang-kadang orang itu kalau udah belajar bahasa Inggris tuh seneng nih ya, tapi begitu udah masuk ke grammar, aduh, apa sih tipsnya supaya kita tuh tetap happy meskipun kita berhadapan dengan grammar? Iya, untuk tips supaya happy berhadapan dengan grammar, mungkin kita bisa membaca buku-buku yang mudah untuk dibaca, seperti majalah-majalah seperti itu. Nah, kita sering melupakan hal-hal sepele seperti itu, padahal di dalam situ juga ada esensi bahasa. Jadi ada bahasa, ada structure pasti, ada grammar di dalamnya, ada taksonomi bahasa di dalamnya. Seperti itu. Jadi tidak usah membaca yang terlalu tinggi-tinggi seperti artikel, newspaper dan sebagainya. Baca yang sederhana dulu untuk bahasa Inggris, karena itu juga enrichment for their vocabularies dan enrich their grammatical aspect dan sebagainya kayak gitu. Jadi untuk memperkaya diri. Memperkaya diri Iya. untuk vocab atau perbendaharaan kata. Iya, betul Dan sekali. juga untuk kekayaan akan grammarnya. Iya. Nah, itu tadi tipsnya. Baca aja artikel yang simple-simple, artikel yang lifestyle itu bisa sering-sering dilakukan aja dari sekarang, atau enggak browsing sekarang kan banyak ya berita-berita yang tentang lifestyle di jaringan internet. Jadi bisa coba dicari. Nah, nanti setelah ini Pak Fanani akan menjelaskan mengenai materi mengenai language feature ini, dan teman-teman juga sekali lagi yang mau tanya-tanya boleh loh. Jangan lupa kalau mau tanya langsung WA aja teman-teman, dan nomor WA-nya saat lagi akan ditayangkan di layar televisi. Nah, ini dia 0882 1729 0523. Sebutkan namanya, sekolahnya di mana, terus kemudian asalnya dari mana, pertanyaannya apa. Mungkin buat murid-muridnya Pak Fanani juga silakan aja kalau misalnya mau menyapa langsung dari SMA Mutiara Bunda Sidoarjo. Boleh-boleh aja. Dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Masih bersama dengan kami di Sinau Nongama bareng JTV, masih ada Kak Pinky pastinya, dan juga masih bersama dengan Pak Fanani, di mana Pak Fanani ini sekali lagi adalah pengajar dari SMA Mutiara Bunda Sidoarjo. Di mana sih Pak alamatnya SMA Mutiara Bunda Sidoarjo? Ya, di perumahan Pondok Mutiara, pusat kota Sidoarjo. Pusat kota Sidoarjo. Iya, sentral. Sentralnya. Memang busananya begini ya Pak ya kalau Iya, ngajar betul. ya? Oh, Biru. keren ya. Jadi kalau ngajar ada busananya sendiri gitu. Iya. Baik, kita kembali lagi ya teman-teman untuk mempelajari materi kita hari ini. Dan kita masih belajar mengenai recount text. Silahkan Pak. Oke. Tadi mau dijelaskan ya pakai papan tulis. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang simple past tense dan juga past continuous tense dan Oke. pengaplikasiannya dalam recount text itu sendiri. So, hope you guys enjoy. Pastinya. Oke, kita ikuti ya. Oke, so untuk simple past tense, kita buat secara terintegritas, yaitu dengan continuous tense. Oke, sekarang kita akan melihat dari sudut pandang fungsi terlebih dahulu. Untuk fungsi dari simple past itu sendiri adalah to express about event that has happened in the past. Jadi ini untuk tipsnya ya. Bagaimana untuk memahami grammar supaya lebih mudah, bagaimana untuk belajar tenses lebih mudah. Belajarlah dari fungsinya, karena kalau belajar dari fungsinya itu akan lebih mudah
kita memahami tujuan dari penulisan itu sendiri. Seperti itu. Ini salah satu tipsnya juga. Terus yang kedua ini adalah simple past tense, yang kedua adalah past continuous tense. Sama-sama pastnya tetapi beda. Ingat, di sini ada kata continuous, di sini ada kata simple. Di sini artinya simple adalah kalimat yang sederhana, kalimat sederhana. Jadi tidak banyak orang tahu, kadang itu orang itu langsung kayak simple past tense, oh langsung definisinya, tetapi tidak memahami secara taksonomi bahasa atau secara harfiahnya bagaimana. Untuk continuous di sini artinya adalah berkelanjutan. Oke. Fungsi dari past continuous tense itu adalah to express activity in the past. To express activity in the past, but still continuing. To express activity and to express the continuous activity. To express the continuous activity in the past. Jadi untuk mengekspresikan suatu kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Jadi seperti itu. Terus bagaimana contoh kalimatnya? Untuk ini, to express about the event that has happened in the past. Misalnya, ibu cuci piring tadi pagi. Misalnya, mother washed the dishes karena pas ya, jadi washnya kalimatnya ya, juga kata-kata ini nanti akan saya lanjutkan di bagian rumus. Terus yang ini mungkin agak rumit untuk dilogikakan. To express the continuous activity in the past, untuk menjelaskan suatu aktivitas yang sedang terjadi di masa lalu bagaimana. Nah, contohnya ya, jadi sesuatu aktivitas yang sedang terjadi tetapi di masa lalu, tetapi berakhir di masa lalu juga. Jadi contohnya seperti ini. Ya, jadi untuk lebih susah untuk dilogikakan tetapi bisa. Untuk contoh kalimatnya seperti ini. Misalnya, di masa lalu ibu menelpon, kemarin ibu menelpon, dan saat itu juga aku sedang mandi. Nah, itu aku sedang mandi itu masuk dalam continuous activity. Ya, seperti itu. When, jadi contohnya gini. When the phone rang, I was taking bath. Seperti itu. Continuousnya itu di I was taking bath. Yes. Gitu. Oleh karena itu, past continuous tense tidak bisa dibawakan secara independen. Artinya dibawakan secara satu kalimat seperti ini. Selalu ada konteks yang menaungi dia. Seperti itu. Ya, jadi kebanyakan orang-orang itu bingung untuk menelaah past continuous tense itu karena mereka selalu belajar dengan kalimat yang independen, yang satu tanpa ada konteks yang mengikuti. Itu yang bikin bingung. Jadi ternyata kalau kita menggunakan past continuous tense itu berarti sebetulnya ada dua kejadian yang sedang terjadi pada saat itu. Betul. Ya, this is the first event, this is the second event. Gitu. Ikutan belajar juga sama sih teman-teman. Karena grammar itu ya sampai usia berapapun nggak ada deh matinya. Terus harus dipelajari karena lama nggak belajar lupa lagi, harus belajar lagi seperti tetap itu. Harus belajar lagi. Karena grammar itu semakin kita advance di bagian grammar, semakin mudah kita membaca struktur dalam suatu buku. Jadi kalau mau membaca buku yang sulit-sulit gitu, alangkah baiknya untuk belajar struktur dari kata-kata itu sendiri. Gitu. Itu salah satu tips yang dikasih sama Pak Fana nih pagi ini. Terus sekarang kita akan mengidentifikasi dari bagian-bagian kata yang ada di kalimat ini. Contohnya mother di sini itu adalah sebagai subjek. Yang kedua, washed ini sebagai verb. To, dan the dishes itu sebagai objek, dan this morning itu sebagai adverb of time. Oke, dari sini kita sudah membentuk rumus kita sendiri.
Ya, tanpa mengetahui rumus pakem dari simple past itu sendiri, kita sudah bisa karena mengidentifikasi dari kata ini. Jadi kita susun satu persatu. Subject, verb to, object, and adverb of time. Sudah jadi rumusnya. Itu untuk simple past tense. Ya, rumus Subjek, untuk simple verb past to, tense. objek sama adverb time. Iya, Adverb betul. time ya Adverb teman-teman of ya. time. Itu pasti ya. Iya, pasti. Untuk waktu ya. Seperti ini. Ini untuk kalimat afirmatif atau bentuk positif. Gitu. Subjek udah tahu ya, kalau subjek itu berarti penyebutan seseorang. Oke. Mother, father. Ya, saya punya tips untuk menghafal atau memahami subjek dengan benar. Ya. Yaitu bagaimana? Bagaimana? Dengan akronim AYUDW. Ayu Dewi. Ya, AYUDW. Artinya apa? I, you, they, we. Setelah itu dilanjutkan dengan he, she, it. Jadi Ayu lebih mudah. Dewe. Ketika ditanya subjek itu apa aja? Ayu Dewe, bukan Ayu Dewe, tapi itu adalah akronim dari Ayu Dewi, he, she, it. Seperti Dan itu. he, she, it. Kok he, she Ya. itu kayaknya udah jadi satu kesatuan ya. Ya. Ada he, ada she, ada it gitu. Ya, seperti Oke. itu. Oke, kita akan lanjut ke bagian rumus dari past continuous tense. Ya. Kita boleh untuk past continuous tense, apabila ada konteks seperti ini, maka kita abaikan yang konteks. Kita fokus pada ini. Di sini ada subjek I, di sini ada auxiliary atau model. Di sini ada verb ing atau gerund, dan di sini ada taking bath. Di sini ada objeknya. Oke, jadi rumusnya seperti apa? Jadi rumusnya adalah subject was, nah, atau were. Nah, kalau was pasti gandengannya dengan were. Setelah itu verb ing dan objek. Boleh dikasih adverb of time. Karena semua kalimat pasti mengandung kata keterangan. Tidak mungkin tidak ada kalimat yang tidak mengandung keterangan. Karena untuk memperjelas konteks. Boleh dilihat di zoom lebih dekat ya. Ini adalah rumusnya untuk past continuous tense. Melihatnya agak miring dikit nggak apa-apa sih teman-teman. Subjek plus was slash were. Jadi ada was pasti ada were. Terus kemudian plus verb ing, objek, dan kemudian ini tentatif nggak sih? Maksudnya haruskah ada adverb time? Kalau untuk yang past continuous tense, ataukah ini boleh pilihan, boleh ada, boleh enggak? Oke. Sebenarnya it must. I mean Must like ya, it harus. must. Because why? Sometimes that kita itu misunderstanding about what people say if there is no context. Kita sering misunderstanding atau salah paham ketika orang itu tidak menyampaikan konteksnya. Seperti boleh ada kayak sedikit ilustrasi di sini mungkin. Boleh. Oke. Mau dihapus Jadi- dulu bagian atasnya boleh? Oke, jadi saya akan memberikan suatu pentingnya structure karena structure itu bisa meluruskan kesalahpahaman. Oke. Siap. Agak cepat sedikit nggak apa-apa Oke. ya Pak Fanani ya? Jadi contohnya ada dialog A dan B. Si A bilang, "Do you love me?" Dan B bilang, "Yes, I loved you." Love you. Ya, oke. Jika kita tidak sadar atau tidak memahami grammar, di sini pasti mereka bilang kalau ini adalah accepting. Dia Jawabannya. menerima, si B menerima si A. Tetapi kalau orang yang sadar tentang grammar, ini adalah rejecting atau rejection. Kenapa? Apa kamu mencintaiku? Iya. Iya, aku mencintaimu. Dulunya. Love. Ya, karena di sini ada kata love. Jadi untuk siapapun yang mau nolak pacarnya mungkin Sebaiknya bisa ada menggunakan waktunya ini. Ya. Seperti itu. Baik kalau gitu, jangan cuma menggunakan kata love itu karena nanti kalau nggak kedengeran, oh aku diterima. Padahal sebenarnya maksudnya dulu sebulan yang lalu. Iya, 1 bulan sekarang yang sih lalu. udah yang Sekarang lain. udah enggak, seperti itu. Sekarang udah enggak. Baik, sekali. nanti di segmen berikutnya ada yang menarik karena Pak Fanani akan mengajak salah satu siswanya untuk bisa meramaikan Sinau Nongomah hari ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Sesaat lagi tetaplah bersama dengan kami di Sinau Nongomah bareng JPV dan kami akan segera kembali sesaat lagi.
kita kembali lagi tentunya di Sinau Ngoma bareng JTV. Gimana? Mau menyapa pengajar kita hari ini ada Bapak Ahmad Fanani Rosyidin. Beliau adalah pengajar dari SMA Mutiara Bunda Sidoarjo. Dan buat teman-teman yang mau SMS atau WA, mau bertanya, mau menyapa, silakan saja. Kami punya aksesnya, langsung saja di 0882 17 29 0523. Materi hari ini masih recount text. Dan kita langsung bahas ya Pak ya untuk yang slide berikutnya, atau kita masih slide yang tadi? Ini sebentar. Oke, kita masih bahas yang ini tadi ya. Oke, mungkin saya akan fokus pada contoh kalimatnya. Jadi ya kita nggak mungkin dalam recount text itu menggunakan kalimat-kalimat yang itu saja. Jadi saya akan memberikan contoh langsung pada bentuk recount text-nya. Oke, tetap pada rumusnya. Jadi untuk recount text itu pasti ada pertanyaan, lebih banyak mana, simple past atau past continuous yang dalam tulisan itu tadi. Jadi itu tergantung dari penulisannya. Jadi dia lebih banyak kejadian yang sudah dilewati atau mungkin kejadian yang sedang terjadi di masa lalu, seperti itu. Jadi itu bebas, tidak harus mana yang lebih banyak, tidak harus seperti itu. Jadi mungkin bisa dituliskan contohnya one day, ini bagian introduction, I spend my holiday with my whole family in the Mexico, while my brother was visiting California. Jadi di sini kita bisa mengidentifikasi dalam kalimat majemuk ini terdapat simple past dan juga past continuous. Jadi dia menuliskan I spend my holiday with my whole family in the Mexico, while sementara itu my brother was visiting California. Oke, ini aja sih mungkin. Dan ini adalah bentuk juga untuk yang continuous ya? Ya, continuous dan juga simple past. Karena ada first event dan second event. Oke, baik kalau begitu. Kita mau cek lagi untuk slide berikutnya. Baik, kita langsung cek lagi slide yang berikutnya. Nah, di sini ya ada teks. Teman-teman bisa melihat ada di layar televisi. Kalau misalnya mau dibuat latihan, boleh sambil di screenshot atau di foto ya teman-teman. Apa ini? Dear Grandpa and Grandma. Aduh, yang udah kangen sama Grandpa Grandma-nya. Nah, kenapa? Oke. Yesterday at my school we had an international day. We had performances, food stalls, displays, raffle ticket draw, and some of us were dressed in costume. Yes. We started our day off with performance, but the one I liked best was the one from 4th grade. We played games. The performance I was in was apa nih? La Bamba. Yes. Straight after our performances, we had our lunch. There were food stalls. They came from Australia, Asia, Arab, and Greece. There was also a trash and treasure stall where they sold toys. The school I got these things by asking the children to bring them in. Although I didn't win anything, International Day was still fun. Seru ya International Day. Ada makanan dari luar negeri, ada dari Australia, Asia, Arab, Greece. Meskipun nggak menang, tetap aja itu International Day ini fun sekali. Nah, apa yang akan kita ambil dari tulisan ini atau dari teks ini? Oke, kita akan berfokus pada grammatical aspek lagi. Mungkin teman-teman berpikir grammar lagi kayak gitu. Tetapi bagaimanapun kita harus untuk memahami grammar lebih dalam, kita juga harus melihat bagaimana dari sudut pandang cerita ini. Jadi di situ sudah menceritakan sekali banyak. Jadi di sini menceritakan tentang pengalaman dia di International Day seperti itu, dan
dia menggunakan kata yesterday untuk awal atau orientasinya dia, yesterday, kemarin, seperti itu. Itu adalah konteks waktunya. Setelah itu, tapi dia tidak menggunakan first eventnya. Sequence of the eventnya di mana? Ya, langsung di we started our day itu tadi. Karena esensi memulai itu adalah yang pertama. Oh, jadi, itu seperti yang the first-nya. Iya, we started sama, our day. Oke. Seperti itu. We started our day off with performances dan and so on and so on. Jadi di situ ya mungkin tidak banyak yang mengetahui tentang we had an international day. Ya. We had an International Kayaknya sih Day. sekarang rata-rata semua sekolah, biasanya sekolah swasta ya, itu sudah punya jadwal atau agenda untuk International Day. Untuk Sekolah Mutiara sendiri sudah memiliki program itu. Ada programnya juga ya? Program internasional seperti itu. Baik. Jadi we had an International Day di sini. Iya. Had di sini tuh kan bentuknya pas. Kalau nggak tahu mungkin had ini ngiranya present ya, karena presentnya adalah have atau has. Nah, jadi ini sudah termasuk dalam simple past seperti itu. Terus banyak lagi I liked the best. I liked best was the one from 4th grade. Nah, itu juga past bentuknya. I liked. Baik. I liked the best. Mungkin 2 lagi, setelah itu kita akan undang siswanya dari Pak Fanani ya. Setelah itu I didn't win anything. Nah, itu adalah bentuk negatif dari past simple. I didn't win anything. I didn't win. Jadi didn't ini aku nggak verb menang. satunya adalah don't. Berubah menjadi didn't. Seperti itu. Dia tidak menang, tapi at least dia tetap bahagia dengan harinya. Seperti itu. Oke, ada lagi? Atau cukup? I think it's enough. Oke, kalau begitu kita langsung mengundang. Ini ada siswa dari Pak Fanani. Dia adalah pelajar dari SMA Mutiara Bunda Sidoarjo. Langsung saja kita sapa. Namanya adalah Rizky. Yuk, Rizky silakan masuk gabung bersama dengan kita. Ada Pak Fanani agak geser dikit. Rizky di sebelahnya Pak Fanani. Oke, coba Kak Pinky mau tanya dulu ya. Rizky sekarang duduk di kelas berapa? Di kelas 10, kelas 1 SMA. Kelas 10, kelas 1 SMA. So, pada saat kamu masuk SMA, ini sudah situasi pandemi. Iya. Tidak betul-betul yang merasakan bagaimana rasa jadi anak kelas 1 SMA gitu ya? Iya, karena kebanyakan di rumah gitu kan. Dan sekolah juga jarang ke sekolah gitu kan. Cuman akhir-akhir ini juga udah bisa masuk, jadi ya seneng. Tapi tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan. Iya. Baik kalau begitu. Nah, apa yang akan dilakukan Pak Fanani bersama dengan Rizky? Jadi Rizky ini akan nulis atau bicara? Bebas. Ya, jadi dia akan menceritakan tentang pengalamannya dia. Jadi dia akan menunjukkan hasil dari belajar recount text hari ini. Seperti itu. Rizky ini salah satu smartest students in the school. Ya, he has very fluent in English. Wow, Rizky sendiri memang di rumah aktif berbicara bahasa Inggris bersama dengan orang tua? Sebenarnya enggak, cuman karena emang suka denger musik pakai bahasa Inggris dan juga sering nonton film, jadi akhirnya kebawa. Oh iya, jangan waktu kecil kamu nontonnya Sesame Street. Ya bener ya. Oke, silakan langsung aja Rizky. Okay, yesterday I stayed the night at my friend's house, Yardan, with my 3 friends, that is Ardiman, Firman, and Andre. Yardan house was so pretty. It has a big garden with a lot of kind of flower and a big swimming pool. At the right of the balcony, we can see the scenery of Sudirman Street, like that. Tepuk tangan That's dong. very cool. Ya. Oke, Rizky mungkin boleh menceritakan kembali dalam bahasa Indonesia. Apa tadi Rizky ceritakan? Jadi kemarin aku ke rumah teman untuk menginap bersama 3 teman orang, yaitu Firman, Andre, dan Ardiman. Di rumahnya si Yardan. Rumah Yardan itu besar dan cantik. Di situ ada taman yang besar dan memiliki banyak jenis bunga. Serta di situ juga ada kolam renang yang besar. Di kanan balkoni kita bisa melihat monumen di Jalan Sudirman. Berarti hari ini Rizky menggunakan grammarnya itu dalam bentuk apa? Simple past tense atau past continuous tense? Dia menggunakan simple past tense. Ya, jadi dia mendeskripsikan tentang rumahnya Yardan itu tadi, serta ketika dia di balkoni dia juga ada aktivitas yaitu melihat
Jalan Sudirman itu tadi. Oke, Ya. nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Kita jeda dulu aja ya. Nanti supaya di segmen berikutnya kita akan lihat lagi apa yang akan diceritakan oleh Rizky. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana. Silahkan sekali lagi mungkin yang mau tanya-tanya sama Rizky juga boleh ya. Sekali lagi kita masih ada nomor WA yang bisa dihubungi di 0882 1729 0523. Dan tetaplah bersama dengan kami di Sinau Nongomah bareng JTV. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk, boleh kita kasih lihat, namanya adalah Rika Amalia. Cek Rika Amalia, masih agak bingung membedakan mana kejadian lampau saat ini terjadi dan yang akan datang. Singkat saja Pak Fanani, bagaimana jadi, penjelasannya? Beda untuk lampau dan juga masa yang akan datang, yaitu untuk lampau itu past tense, untuk yang masa akan datang itu adalah future tense. Nah, jadi perbedaannya itu ada di semuanya berbeda dari segi fungsi dan juga rumusnya. Untuk rumus past tense itu dia menggunakan verb to, dan untuk future itu dia menggunakan auxiliary will. Will know, will understand, will go, dan sebagainya. Will itu artinya adalah akan. Jadi bedakan melalui rumusnya. Baik, nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, Pak Fanani kan berkenan ya, buat boleh. membagikan. Ada sosial medianya, kita lihat ada di papan tulis, sudah ditulis. Apa tuh Pak bacanya Pak? Ya, mungkin kalau ingin tanya lebih dalam lagi soal konteks perbedaan antara tenses lampau dan juga tenses future, kalian bisa tanya-tanya melalui IG saya, yaitu ini Fanani Ros. Fanani Ros. Ya, Oke, Fanani silakan Ros. dilanjutkan. Tadi katanya ada lagi aktivitas bersama dengan Rizky. Ya, Silakan. oke. Jadi Rizky akan akan mengekspresikan tentang kegiatan dia selama di rumah temennya tadi. Jadi ada beberapa sequence of event yang akan dia sampaikan. Oke, silakan. Silakan Rizky. At Yardan House, we play games and eat a lot of food. We were so happy at Yardan House because we have a real friends time, and we can telling about each other that about our experiment at the past, and we can tell sorry, and at the night we also sleep well. Thanks. Wah, tanpa teks loh ini. No teks. Mendadak loh bikinnya. Ya. Apa yang disampaikan sama Rizky Pak Direct. Fanani? Jadi dia menjelaskan, mengekspresikan tentang aktivitas selama di rumahnya Yardan. Jadi dia bermain game, terus mereka berbincang, terus mereka berdiskusi tentang eksperimen mereka, dan juga mereka tidak lupa tentang aktivitas mereka untuk tidur. Seperti itu. Baik, berarti kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari aktivitas yang baru saja dilakukan antara Rizky bersama Pak Fanani? Jadi kesimpulannya Rizky ini mengaplikasikan pembelajaran hari ini tentang recount text. Jadi melalui personal story yang dia miliki, seperti itu. Dan pesannya buat teman-teman? Untuk teman-teman terus semangat belajar bahasa Inggris, dan tidak lupa juga untuk sering membaca kayak gitu. Jadi karena membaca itu sangat penting sekali. Jadi literasi itu harus ditingkatkan di setiap generasi, karena itu sangat berguna untuk masa depan kayak gitu. Jadi tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris and have fun. Wah, Kayak and gitu. have fun. Yeah. Rizky sendiri fun belajar bahasa Inggris ya? Fun. Apa titik funnya? Coba singkat saja. Karena senang aja bisa belajar bahasa asing gitu, secara otodidak. Manfaatnya apa? Manfaatnya ya kita bisa, kalau misal keluar negeri kita udah ada persiapan lah setidaknya. Baik, kalau begitu cita-citanya apa sih Rizky? Cita-cita pengen jadi tentara sih. Pengen jadi tentara. Baik, kalau begitu semoga cita-citanya tercapai. Amin. Pasti papa mamanya juga bangga. Mudah-mudahan juga memotivasi dan menginspirasi teman-teman yang lainnya yang mengikuti, bahwa pasti bisa kalau kita rajin belajar. Seperti Rizky ternyata rajin menyaksikan tayangan-tayangan bahasa Inggris begitu ya. Lalu kemudian belajar dari situ dan juga
menjaga hubungan dekat dengan guru bahasa Inggrisnya. Nah, terlihat nih. Baik, kalau begitu Pak Fanani terima kasih, Rizky juga terima kasih. Sukses selalu ya untuk teman-teman para pengajar dari SMA Mutiara Bunda Sidoarjo. Baik, kalau begitu sekarang adalah waktunya buat Kak Pinky harus pamit undur diri dulu. Mudah-mudahan Sinau Nongoma hari ini semakin membuat teman-teman semangat untuk belajar terutama bahasa Inggris ya. Meskipun di rumah saja kita tetap bisa kok belajar dengan senang, dan yang pasti selalu patuhi orang tua, jaga kesehatan, mengedepankan protokol kesehatan. Sekali lagi terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi ya, Sinau Nongoma bareng CTV.